Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Negara kita yang terhormat dan para seperangkatnya dan seperangkat krunya atau seperangkat bawahannya, saya akan mengeluarkan keluhan saya, apa yang selama ini saya pendam di dalam batin saya. Dari tahun 2017 saya menantikan apa yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah berjanji di dalam batin saya, sumpah demi Allah, wallahi saya akan menjalankan, saya akan melakukan apa yang Kau amanahkan kepada hamba, ya Allah. Untuk saat ini sudah waktunya saya mengeluarkan ucapan ini, atau rasa ini, atau saya harus mengungkapkan apa yang ada di batin saya dan di perasaan saya dan apa yang ada di pemikiran saya. Karena itu saya keluarkan dari malam Selasa ini, tanggal 9. Saya dari jam 2 pagi saya merasa setelah bangun tidur saya harus bergegas sholat tahajud dan harus cepat menyampaikan amanah ini, apa yang hamba dapatkan. Karena dulu saya pernah kerja di Kebun Sirih, Jakarta Pusat, dan dekat dengan Istana Negara Bapak Negara kita, yaitu beliau Bapak Jokowi dan para seperangkatnya. Saya waktu dulu kerja di kantor PT Asuransi Ramayana nomor 49. Waktu itu dirut utamanya masih Pak Syahril. Nah, saya di situ selama kurang lebih 10 tahun. Saya awalnya dari cleaning service, naik ke OB, berlanjut merangkap security 8 tahun. Jadi saya sudah cukup lama waktu itu di Kebun Sirih, 10 tahun. Jadi saya merasa jenuh, ya, bukannya bosan tapi jenuh. Jadi akhirnya saya memutuskan saya mengundurkan diri untuk kerja di luar, ya. Dalam arti di luar kantor, kerja di dunia proyek. Sampai saat ini pun saya masih bekerja di dunia proyek. Saya saat ini masih di wilayah Jakarta Pusat, karena mata pencarian saya untuk menghidupi keluarga dan janji saya kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji dan bersumpah sama Allah Subhanahu wa taala, dan batin saya dengan pemikiran saya mengeluh dan mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya utama ingin membahagiakan keluarga. Kedua, saya ingin membahagiakan orang-orang fakir miskin, anak yatim piatu, orang jompo, dan orang yang tidak mampu, dan musola masjid yang memerlukan dan membutuhkan apa yang harus saya bantu. Maka dari itu saya benar-benar harus kemana lagi saya harus meminta dan memohon
Satu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedua saya bingung harus mengeluh dengan siapa. Karena tidak ada orang yang lain yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Kedua, saya mohon dan meminta kepada Bapak negara kita. Saya mengeluh atas ini, mohon dengan hormat dan sangat, karena sudah saatnya, sudah waktunya kami mengeluh kepada beliau, yaitu Bapak negara kita Pak Jokowi dan seperangkatnya dan bawahannya dan para krunya. Benar-benar saya mengharapkan itu semua. Dulu saya pernah menghantarkan sesuatu atau amplop coklat untuk beliau, yaitu Bapak Jokowi dan wakilnya, dan untuk gubernurnya. Waktu itu masih Pak Ari Sandi. Nah, itu di dalamnya ada kertas yang bercoretan, yang ada tulisannya. Kedua, ada sorban putih yang di dalamnya coklat. Di dalam coklat amplop itu ya. Nah, mungkin sudah waktunya saat ini saya benar-benar harus kemana lagi. Saya harus mencari dan mencari, karena saya pribadi, mohon maaf dengan sangat, dari awal saya belum mengenalkan diri saya pribadi. Nama saya Judin dan nama tua saya Muhammad Judin Prayoga. Mohon maaf dengan sangat atas keterlambatan atau hilafnya saya mengucapkan, saya mengenalkan diri saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan saat ini masih termasuk bulan hari Fitri ya, bulan suci ya, masih di hari Fitri. Yaitu saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk selanjutnya, untuk Bapak negara kita, yaitu beliau Bapak Jokowi, mohon maaf dengan sangat, sudah waktunya saya harus berbicara melalui sosmed ya. Mohon maaf dengan sangat, karena semua itu saya harus benar-benar membahagiakan dan membahagiakan, kasih dan mengasihi, santun dan menyantuni. Untuk pribadi saya pribadi, batin saya yang paling kecil, tidak ada lain, batin kecil kepada Allah. Kedua, saya mengeluh kepada Bapak Jokowi. Satu, saya ingin membahagiakan keluarga. Kedua, orang-orang fakir miskin dan anak-anak yatim piatu, dan orang-orang jompo, dan orang-orang yang tidak mampu, dan musola masjid yang akan saya bantu. Karena saya sudah punya janji kepada Allah, akan saya usahakan, akan saya jalankan, walaupun bagaimana caranya, walaupun bagaimana posisi saya, walaupun bagaimana saya pribadi orang yang sederhana, orang yang miskin, anak yatim, tapi benar-benar saya harus mengatakan ini semua karena untuk kebaikan semua. Karena saya pribadi menyukai, mencintai, menyayangi anak yatim piatu, apalagi fakir miskin, orang-orang jompo, dan orang-orang yang tidak mampu. Saya benar-benar prihatin untuk melihat mereka semua.
saya belum bisa membantu dengan yang benar-benar menyenangkan mereka atau membahagiakannya. Walaupun saya pernah membagikan sedekah atau saya memberikan sedikit rezekinya untuk mereka. Tetapi itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain lagi. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. Ya Allah. Ya itulah Bapak negara kita. Mohon maaf dengan sangat. Saya pribadi mengucapkan mohon dengan sangat atas ketidaksopanan saya atau terhadap perilaku saya atau terhadap seronoknya saya terhadap Bapak negara kita semua, bukan saya pribadi sendiri tetapi untuk semuanya. Jadi saya sebut untuk kita semua. Semoga keluhan apa yang saya sampaikan, apa yang saya dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui batin penyampaian, benar-benar saya sendiri pun tidak tahu menahu. Yang tadinya orang goblok, bodoh, tolol, yang tidak tahu sopan santun, tetapi Allah selalu kasih petunjuk dan petunjuk, dan Allah selalu kasih kelebihan dan kelebihan kepada saya. Alhamdulillah, sampai sekarang ini saya selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya kita, adanya Allah. Adanya kita, adanya orang tua kita. Makanya semua itu harus disyukuri dan mensyukuri apa yang dikaruniakan, apa yang diberikan, apa yang dikasihkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Sekali lagi saya meminta mohon dengan sangat atas nama saya pribadi Muhammad Judin Prayoga, mohon undur diri. Semoga untuk Bapak negara kita dan seperangkatnya dan bawahannya, dengan krunya, dengan bagian sosmed atau para wartawannya, saya mohon maaf dengan sangat kalau atas kelancangan saya pribadi mengucapkan yang tidak sopan, atau perilaku saya kurang sopan, atau penyampaian saya kurang sopan. Saya mohon dimaafkan lahir dan batin. Saya mohon undur diri dari layar sosmed. Apabila banyak kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kalau banyak yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia hanya bisa berusaha dan berusaha. Terima kasih atas segalanya, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat dengan sangat pribadi Muhammad Judin Prayoga.